Jadi Al-Masih itu dijadikanlah, mungkin bisa dikatakan rasul di agama Bani Israel, di non-muslim. Untuk Nabi Isa alaihissalam termasuk ke dalam ulul azmi, yaitu rasul di dalam agama Islam. Jadi salah besar kalau misalkan ada orang yang bilang bahwa Yesus itu adalah seorang pengkhianat. Itu salah besar, karena Yudas adalah Yudas, Al-Masih adalah Al-Masih, Nabi Isa adalah Nabi Isa. Tiga orang yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anggra Putri Tania. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Guru Official 86. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania. Dan kali ini saya akan membahas tentang siapakah Yesus. Di sini banyak sekali versi dan perdebatan tentang siapa sebenarnya Yesus. Padahal sesungguhnya sudah ada di dalam keterangan Quran surat ya. Kalau kita di Islam itu ada di dalam keterangan Quran surat Ali Imran, ada di dalam keterangan Quran surat An-Nisa. Dan untuk di dalam kitab Nasrani itu tertera di dalam Alkitab Yohanes, di dalam Alkitab Markus. Nah, di situ kita harus bisa membedakan Yesus itu siapa, karena kebanyakan di dalam kitab 4 Injil buatan dari Matius, Markus itu bahwa Yesus adalah Yudas yang disalib oleh tentara Romawi. Di situ salah besar, karena Yudas itu adalah pengkhianat yang memang pada saat itu memberikan kitab-kitab yang ditulis oleh Markus kepada tokoh-tokoh Nasrani. Nah, di situ Yudas bukan Yesus, tetapi Yudas adalah salah satu pengkhianat yang memang pada saat itu ditumbalkan oleh tentara Romawi. Sesungguhnya Yesus itu adalah ada di dalam Quran surat An-Nisa, bahwa Al-Masih Isa anak Maryam itu dibunuh. Itu hanya untuk dijadikan pelampiasan. Bukan berarti Nabi Isa yang disalib, tetapi yang disalib itu adalah Isa bin Maria. Kalau untuk Al-Masih itu adalah nama dari Isal. Isal itu adalah anak dari Maria, kembarannya Maryam, yang pada saat itu Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam dan Maria melahirkan Al-Masih alias Isal. Pada saat itu dua-duanya diberikan keajaiban oleh Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan tanpa adanya seorang bapa. Dan untuk Nabi Isa alaihissalam, di saat pada saat itu beliau diangkat oleh Allah ke langit untuk melaksanakan tugas yang Allah berikan. Sedangkan Al-Masih diberikan tugas oleh Allah untuk menyebarkan ajaran dari Injil kepada Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam diberikan mujizat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Itu salah satunya, dan juga bisa mengadakan air di tanah yang tandus. Untuk mujizat Al-Masih anak Maria itu diberikan kesucian di dalam rohani yang harus diamalkan kepada orang-orang Bani Israel. Dan pada saat itu kenapa Yesus disalib? Pada saat itu berdua antara Maryam dan Maria itu sama-sama dari keturunan Nabi Daud alaihissalam. Kenapa bisa berbeda keyakinan? Karena Allah menurunkan mujizat yang disebut dengan Al-Quran khusus untuk agama Islam. Allah menurunkan Taurat, memberinya Injil kepada Maria, dan Maria itu mengajarkan seluruh ajaran Injil kepada Al-Masih. Jadi Al-Masih itu dijadikanlah, mungkin bisa dikatakan rasul di agama Bani Israel, di non-muslim. Untuk Nabi Isa alaihissalam termasuk ke dalam ulul azmi, yaitu rasul di dalam agama Islam. Jadi salah besar kalau misalkan ada orang yang bilang bahwa Yesus itu adalah seorang pengkhianat. Itu salah besar, karena Yudas adalah Yudas, Al-Masih adalah Al-Masih, Nabi Isa adalah Nabi Isa. Tiga orang yang berbeda. Untuk Yesus, kenapa bisa dikatakan Al-Masih? Kenapa bisa dikatakan Roh Kudus juga? Karena mempunyai kerohanian, kesucian, jiwa yang sangat bersih. Maka dari itu bedanya
Muslim dan non-Muslim. Untuk Muslim itu mempunyai keyakinan yang sangat tinggi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi untuk umat non-Muslim mempunyai keyakinan dan berpegang teguh kepada ajarannya yang sesuai ada di dalam kitab Yohanes, kitab Markus, dan kitab Matius. Nah, di situ banyak sekali hal-hal tentang Injil yang tertera di dalam kitab-kitab atau Alkitab di dalam non-Muslim. Yang tadi saya sebutkan salah satunya, bahwa suci dalam tunggal. Suci dalam tunggal itu ada di dalam kitab Yohanes ya, ayat 3. Suci dalam tunggal, daging dalam tunggal, karena tidak mempunyai ayah. Sama halnya dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam mempunyai kemiripan juga dengan Al-Masih. Dua-duanya semua atas izin Allah. Makanya di dalam non-Muslim ya, ada juga yang menyebut Allah, ada juga yang menyebut Tuhan, ada juga yang menyebut bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Karena di situ adalah hanya penyebutan saja, sesungguhnya bahwa kenapa orang beranggapan Yesus itu adalah Nabi Isa, karena ada kemiripan antara Nabi Isa alaihissalam dengan Al-Masih yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya di dalam rahim ibunya saja tanpa seorang ayah. Kalau untuk Taurat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada zaman kekuasaannya Nabi Musa alaihissalam. Untuk Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 4000 tahun yang lalu kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi di sini tidak boleh menjadi perdebatan antara agama Islam dan non-Muslim ya. Karena di sini sesungguhnya walaupun berbeda-beda tetap satu tujuan. Untuk masalah Nabi Isa yang diramaikan bahwa itu adalah Yesus, tidak ada salahnya kita saling menghargai dan menghormati sesuai keyakinannya masing-masing. Karena di dalam Quran surat An-Nisa ayat 157 pun juga di situ bahwa Isa Al-Masih dibunuh. Nah, kenapa bisa dibilang dibunuh? Sebenarnya Isa itu pada saat itu dan sampai sekarang ini belum meninggal, tetapi Nabi Isa alaihissalam itu diangkat oleh Allah, ditugaskan di atas untuk bisa diturunkan di akhir zaman untuk memberantas Dajjal, untuk memberantas Yajuj Majuj. Nah, untuk Al-Masih itu ditugaskan untuk Allah menjadi pedomannya bagi umat kaum non-Muslim, karena Al-Masih pun juga salah satu yang Allah tugaskan untuk golongan-golongan non-Muslim supaya mempunyai keyakinan yang teguh. Makanya untuk yang beragama Kristen dan Katolik keyakinannya sangat teguh, dan dengan keyakinan yang sangat teguh hanya kepada satu yang disembah, yaitu disebut Allah atau Yesus. Beliau mempunyai kepekaan yang sangat luar biasa, dan jarang-jarang ya untuk yang non-Muslim itu tergoyahkan. Mungkin ada saja yang berkhianat di dalam agamanya masing-masing, itu wajar karena memang ada contohnya pada saat itu di zaman Romawi ya, yang disebut dengan Yudas. Dan Yesus pun juga dibenarkan di dalam Islam bahwa Yesus itu ada, dan Nabi Isa pun juga dibenarkan ada di dalam kitab Yohanes. Jadi sebenarnya dua-dua kitab ini semuanya itu juga kan masih mujizat dari Allah ya. Al-Quran mujizat dari Allah, Injil mujizat dari Allah, Taurat juga mujizat dari Allah. Jadi di situ kita harus bisa saling menghargai, menghormati satu sama lain. Jadi di sini kita harus cerdas, di sini juga kita harus bisa bijak menyikapi dalam segala sesuatu. Jangan pernah ada lagi perdebatan antara Nabi Isa dan Yesus, karena sesungguhnya dua-duanya lahir dari dua ibu yang berbeda, tetapi kisahnya hampir sama. Dan dua-duanya juga itu termasuk ke dalam golongan orang-orang suci. Nabi Isa alaihissalam itu diangkat oleh Allah ke langit, diberikan tugas. Untuk Al-Masih pun juga sama, diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pedoman bagi umat Nasrani dan Bani Israel. Nah, di situ Yesus dalam Islam dikatakan bahwa Yesus akan menjadi penolong kepada umatnya yang memang sama-sama patuh ke dalam aturan yang sesuai di dalam Alkitab, Taurat, dan Injil. Bahkan Nabi Musa alaihissalam pun juga disebut Mose namanya pada zaman saat itu. Karena apa? Memegang mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Taurat. Di dalam Taurat pun juga itu banyak sekali ajaran-ajaran Islam dan ajaran non-Muslim yang memang tujuannya tetap satu, yaitu kepada Sang Maha Pencipta.
antara kiamat, non-muslim dan muslim pun mempercayainya karena ada di dalam rukun iman. Untuk masalah takdir, dua-duanya juga sama meyakini karena ada juga di dalam Al-Quran, Taurat, Injil, dan Zabur. Banyak versi yang memang menyatakan bahwa Ihsanul Kafirin yang disalib itu adalah sahabat Nabi ataupun yang menyeleweng dari aturan agama yang berkhianat ya. Padahal sesungguhnya itu salah besar. Karena sesungguhnya yang disalib itu adalah Al-Masih, anak dari Maria. Yang memang Al-Masih pun juga bisa dikatakan Rasulnya Bani Israel. Nah, kadang banyak orang yang fanatik ya kepada non-muslim. Katanya kalau non-muslim bilang assalamualaikum kepada muslim nggak boleh dijawab karena itu adalah orang kafir gitu. Kafir itu yang seperti apa dulu? Kafir itu adalah orang Yahudi yang membunuh saudaranya atau membunuh satu sama lain antar manusia atau antar umat. Nah, itu baru golongan orang kafirin. Tetapi kalau non-muslim yang taat kepada aturan agamanya, itu tetap non-muslim yang memang masih Allah ciptakan sebagai orang yang beriman. Karena non-muslim dan yang muslim pun juga itu sama-sama diwajibkan untuk beriman kepada hal yang diyakininya. Contohnya, golongan orang kafir itu yang seperti apa? Beda halnya dengan Nabi Khidir alaihissalam, seorang nabi yang pada saat itu membunuh anak kecil karena takut ke depannya anak kecil ini akan merusak orang tuanya ataupun orang banyak, daripada hidup mendingan mati supaya tidak merusak. Nah, untuk golongan kafir yang memang pada saat itu golongan orang Yahudi saling membunuh itu tanpa sebab karena dengan hawa nafsu kekuasaan. Nah, untuk golongan orang kafir pun juga banyak yang mengadu domba. Nah, itu golongan kafirin. Orang yang mengadu domba berarti bukan orang non-muslim aja yang disebut kafir, orang muslim pun juga ada yang disebut kafir kalau misalkan orang itu tukang adu domba, tukang fitnah, tukang gibah, dan tukang membunuh atau maksiat. Itu termasuk golongan orang kafir. Jadi untuk golongan orang kafir itu tidak berpacu kepada satu golongan saja, tetapi siapapun manusia di muka bumi ini yang melanggar aturan dari Yang Maha Pencipta itu adalah orang kafir. Tetapi untuk golongan orang-orang yang memang taat kepada aturan Sang Maha Pencipta itu adalah orang yang beriman. Nah, ini untuk golongan orang muslim ya, banyak sekali yang ahli ibadah tetapi tidak bermadhab. Sesungguhnya usul madhab itu sangat penting, karena bagi orang yang ahli ibadah tidak bermadhab, apa yang dia lakukan tidak bisa dipertanggungjawabkan nantinya. Karena kita penting untuk bermadhab itu supaya apa yang kita lakoni itu ada penanggung jawab. Berarti yang ahli ibadah tidak bermadhab itu hukumnya mubah dalam menjalankan sesuatu yang dia lakukan. Nah, sahabat EMP, surga dan neraka itu berlaku kepada seluruh umat Islam dan tidak membeda-bedakan agama. Untuk surga siapapun juga bisa masuk asalkan itu adalah golongan orang yang beriman. Untuk neraka bisa masuk karena golongan orang-orang yang disebut dengan golongan orang kafir. Jadi seperti non-muslim yang mengucapkan salam, tidak ada salahnya kita menjawab waalaikumsalam. Dan banyak sekali diperdebatkan tentang selamat Hari Raya Natal ya. Nah, katanya orang Islam gak boleh mengucapkan selamat Hari Raya Natal karena sama dengan mendukung gitu. Padahal sesungguhnya kita kan sesama umat muslim harus bisa saling menghargai, menghormati, dan saling memuji. Seperti halnya non-muslim pun juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada muslim. Yang muslim pun juga mengucapkan kepada non-muslim selamat Hari Raya Natal. Itu termasuk ke dalam pujian. Segala puji bagi Allah. Hudus ala hudus ya, yang pernah saya bahas sebelumnya. Bahwa kita harus memuji kepada Allah. Kita harus memuji kepada setiap makhluknya. Kita pun juga harus memuji kepada seluruh yang Allah ciptakan. Jadi kita mengucapkan selamat Hari Raya Natal dan kita menjawab salamnya dari non-muslim itu tidak jadi masalah dan tidak ada kata haram. Jadi untuk sahabat IMP, kita harus bisa belajar ya. Jangan pernah kita merasa diri kita pintar. Jangan pernah kita menilai orang salah. Tetapi sesungguhnya seluruh makhluk ciptaan Allah, Allah berikan pemikiran.
Allah berikan hati nurani. Di situ kita harus bisa mengelola supaya kita bisa mengimbangi antara yang baik dan yang buruk. Yang buruk kita harus tinggalkan sedikit demi sedikit. Memang kalau misalkan untuk secara langsung kita menghindari dari hal-hal buruk itu tidak bisa, karena sesungguhnya manusia itu tempatnya salah. Nah, jangan selalu dijadikan manusia itu tempatnya salah yang dibuat oleh diri kita sendiri, tetapi di situ kita harus bisa mengolah. Lahirkanlah kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri kita, karena kebaikan itu banyak sekali caranya, dan jauhilah akhlak buruk yang ada di dalam diri kita. Insya Allah kita akan senantiasa damai, dan Allah pun juga akan memberikan perlindungan kepada seluruh umatnya, baik itu muslim ataupun non muslim. Jadi sekali lagi saya di sini memohon ya kepada kalian semua, jangan pernah fanatik, jangan pernah punya sifat munafik, dan segala sesuatu semua umatnya Allah, kita harus bisa saling menghargai, menghormati, dan mengasihi. Saya pamit undur diri. Insya Allah nanti kedepannya saya akan membahas lagi tema yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.